Keputusan Sunan Kalijaga mundur dari tim kuasa hukum Erin Wartia menjadi perhatian publik. Langkah tersebut memicu berbagai spekulasi, terutama setelah beredar unggahan di media sosial yang dianggap berkaitan dengan polemik yang sedang dihadapi Erin. Sebelumnya, Sunan Kalijaga dikenal cukup aktif memberikan pembelaan terhadap Erin dalam kasus perselisihan dengan mantan asisten rumah tangganya. Karena itu, keputusannya menghentikan pendampingan hukum menimbulkan tanda tanya besar di kalangan netizen yang berbakti. Spekulasi semakin berkembang ketika publik menyoroti pernyataan Sunan Kalijaga mengenai perlakuannya terhadap para pekerja yang dianggap sebagai bagian dari keluarga. Unggahan tersebut kemudian ditafsirkan sebagian netizen yang budiman sebagai sindiran yang ditujukan kepada Erin. Meski demikian, hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi yang menunjukkan adanya perselisihan terbuka antara keduanya. Alasan pasti di balik mundurnya Sunan Kalijaga juga belum diungkap secara rinci. Karena itu, kabar mengenai keributan antara Sunan Kalijaga dan Erin Wartia masih sebatas dugaan yang berkembang di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue bilang juga apa ya, bukan cuma pengacaranya aja yang mundur, tapi ART-nya Erin juga ikutan kabur. Awalnya Nur bertahan jadi ART-nya Erin dan mendukung juga. Nah setelah disusul sama lakinya gara-gara kagak bisa dihubungin, baru tuh Nur mau kabur. Sampai si Nur aja takut sama orang, kagak mau tuh dia ditanya-tanya sama wartawan. Jadi cuma lakinya aja yang berani ngomong, jangankan ketemu orang, mau ke warung aja yang agak jauhan dia kagak berani. Katanya dia sih pernah diancam sama Erin kalau dia itu adalah buronan polisi. Diancam bakal dilaporin polisi karena pencemaran nama baik. Sampai barang-barangnya aja kagak sempat dibawa. Yang penting dia mah bisa kabur. Kenapa jadi rame? Karena lakinya si Nur nyusulin ke rumahnya Erin. Karena orang tuanya Nur sakit, terus kagak bisa dihubungin. Ya karena HP-nya disita. Si Nur udah nurut kalau mau keluar kerja ngomong secara baik-baik. Tapi dia udah ngomong baik-baik, kagak boleh keluar juga. Alasannya kudu ada gantinya dulu. Nah kalau lu pade HP-nya disita sama bos atau majikan, kira-kira bakal betah kagak kerjanya? Diberi anugerah kekayaan, kecerdasan, dan kecantikan, cuman tidak dibarengin dengan kesehatan mental. Ego yang berlebihan akhirnya menjadi batu sandungan. Mungkin inilah yang dibilang oleh orang ahli agama bahwa kekayaan itu ujian terbesar bagi manusia. Hanya karena hal yang remeh-temeh ini akhirnya berbuntut panjang. Andai bisa menahan ego, memberikan sedikit kemurahan hati, maka hidup dengan kekayaan itu sudah begitu membahagiakan, akan terhindar dari caci maki. Lihat Nagita Slavina, lihat Aurel Hermansyah, lihat Bunda Asanti, lihat Inul Daratista. Bisa mereka memuliakan pembantu rumah tangganya. Kalau ini artinya bermusuhan dengan masyarakat Indonesia. Mantap, mantap. Berarti bapaknya ini adalah pengacara yang terbaik, the best, pintar. Makanya sebelum keadilan itu datang, makanya udah mundur duluan. Karena bapak tahu mungkinnya. Karena bapak Sunan tahu, ya kan? Tahu kasus ini arahnya kemana? Udah benar apa kagak nih? Soal klien Anda. Ya semoga aja dengan pemberitaan yang ini bisa diterima banyak orang. Amin Pak ya. Karena kalau ingin ngebela ya pasti Pak ngebela ART, ya kan? ART Pak, tetap dibela ART. Meskipun banyak tuh yang ngebela dia juga, ya kan? Ya kali aja belum ditahu mereka-merekanya kartu asnya dia. Tapi kalau buat aku sih secara pribadi Pak ya, meskipun gak kenal secara personal, cuman dari wajahnya aja udah menyeramkan banget Pak. Apalagi gua kerja sama dia, bisa-bisa nih, bisa-bisa pusing nih Pak gua nih. Oh Rin, piye toh 2 tahun 6 bulan sesuai undang-undang. Kalau seandainya lu itu terbukti bersalah, coba dari awal Rin ya. Kalau lu tuh udah minta maaf, pasti nggak bakalan kayak begini, nggak berkepanjangan masa lalu, ya kan? Nih 2 tahun 6 bulan
Emang sih kalau dapat remisi pasti bebas. Hanya kan kalau melekat status kita pernah jadi tersangka kan kayak enak aja, Rian. Ngeri ya, Wak ya. Terkuak Erin mantan istri Andre Taulani disebut masuk daftar hitam sejumlah yayasan ART. Perlakuan apa yang lu lakuin sehingga lu tuh masuk daftar hitam? Buset, separah itu kah perlakuan lu ke asisten rumah tangga lu? Gila sini. Halo Bu Erin, muka saya kayak antara saya belum rata ini sopnya ini ya guys, krim ya. Bu Erin, mana ada ART men-share data-data pribadinya anak Ibu Erin? Gak ada lah, paling juga hanya foto-foto di ruangan keluarga barangkali, di dapur atau di taman barangkali. Itu bukan namanya data pribadi Bu Erin. Data pribadi itu macam KTP, pokoknya yang berhubungan dengan kita punya pribadi gitu loh. Tapi kalau hanya untuk kayak bangunan begitu bukan data pribadi Bu. Masa iya sih mbaknya nge-share data pribadinya anak-anaknya Bu Erin? Gak percaya saya itu. Janganlah selalu menuduh seperti itu. Nanti kalau tidak terbukti, nanti Bu Erin sendiri loh yang masuk penjara, iya kan? Nah, nanti ditunjukin mana data-data pribadi anaknya yang di-share sama Mbak Hera. Kan begitu nanti. Ya sudahlah, kata Bang Andre, jangan tabayun. Jangan tabayun. Gitu ya. Udahlah Bu Erin. Damai-damai aja lah kata Bang Andre itu. Saya paham banget kenapa waktu masih di rumahnya Erin dia tidak berani bicara, karena di bawah kendalinya Erin, makanya dia tidak berani bicara ya. Jadi kita paham-paham aja, jangan bilang kok kemarin nggak ngomong begini, kok kemarin nggak bicaranya, kok baru sekarang baru bicara. Kalian tak paham nggak? Di saat kita di bawah tekanan, di saat kita dikendalikan orang ya, pasti kita nggak akan berani bicara gitu loh. Apalagi dengan ancaman-ancaman, mungkin ada ancaman yang membuat mereka tidak berani bicara gitu. Ya udah, kita tunggu aja lah seperti apa prosesnya. Semua itu akan terjawab gitu loh. Jadi jangan lagi bertanya kenapa Nur kemarin itu tidak bicara jujur, tidak bicara ini, tidak bicara itu. Kalian paham nggak? Di bawah kendalinya orang-orang berduit. Belum rasa kalian ya. Ya udah, kita tonton aja, kita tunggu aja beritanya. Oke? Pasal perampasan HP yang diambil oleh nyonya kepada ART-nya itu sebenarnya, lihat, kalau dia ngutak-ngatik email itu bisa masuk pasal ya illegal access, ancamannya 10 tahun. Kalau dia menghilangkan itu handphone berarti itu penggelapan. Kalau dia mengambil, merampas tanpa izin itu pasal perampasan. Apalagi yang aku dengar ART kan sudah memohon-mohon untuk tidak diambil itunya kan handphonenya. Jadi itu masuk dari perampasan, bukan haknya dia menguasai. Jadi banyak nih ancamannya, peluang-peluang ancamannya. Kalau aku lihat ini majikan nyonya marah-marahnya suka nggak jelas ya. Dulu waktu di zamannya Pak Prabowo, di mana anak bangsa lagi berjuang untuk berjuang untuk memenangkan capres, di situ dengan akun aslinya, dengan wajah yang terpampang, dia menghina-hina sedemikian Pak Prabowo waktu itu. Kalau memang nggak suka jangan menghina. Jadi aku lihat seperti ada kayak kayak jiwanya yang sakit, nggak kenal mau maki-maki. Gimana dengan ART yang di depan matanya yang dikenal? Gue rasa sih bener, gue rasa gitu, benar nggak Nyah? Jadi seperti kayak ini ya, kayak ada jiwa-jiwanya yang sakit gitu ya Nyah. Udah kemarin udah diminta kalau mau damai, tapi nyonya nggak mau. Sekarang ART lanjut nggak mau damai. Jadi hati-hati, banyak pasal-pasal yang bisa kena lo di situnya. Itu aja.